wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alessia Tinur Aini dengan NIM 1405624072. Oke, kali ini aku akan membahas atau menganalisis tentang suatu dinamika sosial budaya dari satu kasus yang aku ambil, yaitu dari band punk Sukatani yang aku ambil dari judul lagu Bayar Bayar Bayar. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis ya, atau pembahasannya ya. Indonesia saat ini sedang berada di tengah dinamika sosial budaya yang terus berubah. Salah satunya yaitu generasi muda yang selalu mengeluarkan pendapatnya atau kritiknya lewat lirik lagu. Yang saya ambil dalam kasus band lokal Sukatani ini. Band lokal Sukatani ini yang berasal dari Purbalingga merilis lagu yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Dalam lirik lagu tersebut, itu menyindir praktik-praktik pungli dalam bentuk yang satir namun tegas. Lagu yang menjadi viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube, terutama karena banyaknya masyarakat yang merasa bahwa lagu tersebut itu relate atau kenyataan yang mereka alami. Namun setelah lagu band punk Sukatani ini viral, band punk Sukatani ini sendiri mendapatkan tekanan dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang karena lagunya membuat masyarakat menyerang aparat ataupun kepolisian ataupun pihak yang berwenang, dan menurut mereka itu adalah pencemaran nama baik dari institusi negara. Akibat dari tekanan tersebut, band punk Sukatani ini men-take down ataupun menghapus video ataupun lagu tersebut dari dimanapun sosial media yang saya tadi bilang, TikTok, YouTube, Instagram, Spotify, ataupun mana, YouTube juga. Dan mereka disuruh untuk membuat klarifikasi atau permintaan maaf terhadap kasus ini. Sebelum kita bahas atau analisis lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu lirik lagu yang saya ambil dari media sosial. Yang sangat disayangkan dari kasus ini ataupun lagu ini itu adalah batasan terhadap berekspresi masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap institusi publik seharusnya dipandang sebagai bagian kontrol sosial yang sehat. Namun, respon terhadap lagu ini malah menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih terbatas ketika berekspresi, terutama seni tadi, mulai menyentuh wilayah kekuasaan. Dalam fenomena ini, bagaimana budaya populer di Indonesia mengalami transformasi menjadi alat kritik yang sosial yang kuat. Lagu ini menjadi bentuk perlawanan simbolik dari masyarakat kelas bawah yang dimana mereka merasa tidak mampu untuk menyuarakan kritik-kritiknya melalui jalur formal seperti hukum ataupun politik. Generasi Gen Z ataupun generasi muda ini tumbuh di dalam era digital yang memiliki karakteristik yang lebih vokal, melek isu, dan terbiasa mengungkapkan pendapat melalui media daring ataupun media sosial. Fenomena viral ini memperlihatkan bahwa budaya kritik telah bermigrasi dari jalanan ke dunia maya, tetapi dengan dampak yang sangat-sangat signifikan. Dari respon aparat yang menyebabkan band Sukatani ini men-take down videonya, lagunya, dan meminta maaf ataupun membuat klarifikasi di media sosial, ini mencerminkan bahwa budaya memiliki tekanan terhadap berkreativitas yang berujung pada sensor mandiri dalam masyarakat yang demokratis. Ekspresi semacam ini harusnya mendapatkan ruang, bukan dibungkam. Fenomena ini juga berpotensi melahirkan budaya takut akan berekspresi ataupun berpendapat. Karena yang kita tadi bahas, yang kita tahu bahwa aparat, birokrasi ataupun pihak yang berwenang ini akan ikut campur dan melarangnya untuk lebih jauh mengkritik mereka di media sosial, apalagi sampai viral dan menjatuhkan nama baik mereka.
Makanya mereka sangat-sangat bertindak untuk video itu di take down dan perminta maafannya itu dibuat viral dan masyarakat dibungkam oleh pihak-pihak yang berwenang. Lagu Bayar yang diciptakan oleh Pang Sukatani ini juga masuk ke berita-berita. Dengan adanya kasus ini menimbulkan ada dampak positif, yaitu peningkatan kesadaran politik anak muda. Lagu ini menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan yang sering terjadi di masyarakat, seperti yang tadi kita bahas, pungli atau pungutan liar. Hal ini membuat generasi muda lebih sadar akan isu-isu sosial yang terjadi di sekitarnya, mendorong mereka untuk lebih kritis terhadap pemerintah dan institusi publik. Lagu ini juga membuka ruang bagi diskusi dan refleksi masyarakat terkait berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, korupsi, transparansi birokrasi. Masyarakat jadi lebih terbuka untuk membicarakan mengenai masalah-masalah yang sebelumnya sulit diungkapkan. Perlawanan yang kreatif dan damai juga menjadi dampak positif dari kasus ini. Lagu ini menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi alat perlawanan budaya yang damai dan kreatif. Band Sukatani ini menggunakan musik punk yang dikenal sebagai genre dengan pesan anti-otoritarianisme untuk menyuarakan protes sosial tanpa kekerasan. Wadah ekspresi bagi mereka yang terpinggirkan, lagu ini menjadi representasi bagi kelompok-kelompok yang merasa tidak terdengar, seperti masyarakat kelas bawah yang sering menjadi korban pungli. Dengan demikian, seni memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan tanpa menggunakan cara yang lebih destruktif. Seni sebagai alat pendidikan sosial. Lagu ini memiliki fungsi edukatif dengan mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan transparansi di sektor publik. Masyarakat yang mendengarkan lagu ini mendapat lebih memahami isu-isu yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Dengan viralnya lagu ini, Band Sukatani ikut mempengaruhi narasi publik mengenai praktik pungli. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak berwenang untuk lebih terbuka dalam berbicara mengenai transparansi dan keadilan. Selain dampak positif yang kita bahas, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama ada represi terhadap kebebasan berkarya. Tindakan pihak berwenang yang meminta Band Sukatani untuk menarik lagunya dan meminta maaf menunjukkan adanya intimidasi terhadap kebebasan berekspresi. Padahal, kritik melalui seni adalah bagian hak dasar setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya masing-masing. Kasus ini bisa memicu budaya sensor di kalangan seniman dan kreator lainnya. Ketakutan akan reaksi negatif atau represif dari pihak berwenang bisa menghalangi kreator untuk mengangkat isu-isu sosial yang kritis dan penting. Ketidakpastian dalam berkarya. Band Sukatani menarik lagu karena Band Sukatani menarik lagunya mereka karena tekanan dari pihak yang berwenang, yang memperlihatkan bagaimana seni yang bersifat kritis bisa dibungkam oleh ketakutan terhadap dampak hukum dan sosial. Ini bisa menciptakan ketidaknyamanan seniman lainnya, yang mungkin mereka merasa cemas mengekspresikan kritik terhadap institusi yang berkuasa. Jika tren ini berlanjut, seniman atau kreator bisa memulai untuk menghindari isu-isu yang sensitif demi menjaga karir atau reputasi mereka. Hal ini akan mengurangi keberagaman tema dan pesan sosial dalam karya seni yang seharusnya bisa menjadi alat perubahan sosial dan alat untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Lagu ini mengangkat isu tentang praktik pungli yang bisa dilihat sebagai kritik terhadap lembaga negara atau aparat.
respon yang datang dari pihak berwenang menggambarkan bahwa adanya polarasi nilai antara mereka yang mendukung kebebasan berekspresi dan mereka yang berfokus menjaga citra dan stabilitas negaranya. Generasi muda, terutama Gen Z yang lebih vokal dan kritis, sering berhadapan dengan generasi sebelumnya yang mungkin lebih cenderung mendukung stabilitas sosial dan politiknya. Meskipun dengan cara yang lebih otoriter, hal ini menciptakan gesekan nilai antar generasi yang bisa memperburuk hubungan antar mereka yang mendukung kebebasan ekspresi dan yang menjaga norma tradisional. Kesimpulan dari kasus ini, lagu Bayar 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 yang diciptakan oleh Bank Lokal Sukatani menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks dalam hubungan antar seni, kebebasan lagu berekspresi, dan kekuasaan negara. Lagu ini berhasil memunculkan kesadaran sosial politik di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, serta memberikan contoh tentang bagaimana seni bisa menjadi alat perlawanan budaya yang kreatif. Namun di sisi lain, juga terlihat adanya intimidasi terhadap kebebasan berkarya dan menghambat perkembangan ekspresi seni yang kritis. Jika tidak ada ruang yang terbuka untuk kritik sosial melalui seni, maka Indonesia beresiko kehilangan salah satu alat penting untuk mencapai perubahan sosial yang sehat. Kasus ini juga memperlihatkan betapa pentingnya dialog terbuka antara masyarakat, seniman, dan pemerintah untuk menciptakan ruang bagi kebebasan berekspresi yang tetap mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral.